Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sini di channel For Good Secang di pembelajaran kelas 3. Kali ini Bu Guru akan ditemani oleh Pak Wawan. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi Bu Lis. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, gunakan masker saat bepergian dan menjaga jarak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pembelajaran tema 4. Subtema berapa Pak Wan? Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran kedua. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, kalian harus mengerti tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian yang tepat. 2. Dengan mengamati kegiatan sehari-harinya, siswa dapat menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan percaya diri. 3. Dengan membaca masalah pada teks, siswa dapat mengidentifikasi saran yang mungkin diberikan untuk penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. 4. Setelah mengidentifikasi saran dari masalah yang ada, siswa dapat menuliskan saran penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan kewajiban dan hak dalam keluarga. Yang kelima, dengan membaca teks, kalian dapat menyebutkan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Yang keenam, dengan mengetahui bentuk aktivitas istirahat, kalian dapat menceritakan salah satu bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Terakhir, dengan menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari hari ini, kalian dapat mensyukuri atas apa yang telah mereka miliki serta memiliki pemahaman dan kewajiban haknya sebagai makhluk Tuhan. Baik anak-anak, materi berikut ini akan disampaikan oleh Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Anak-anak, apakah kalian pernah hujan-hujanan di luar rumah dan kemudian kalian pas pulang sekolah itu merasa panas karena sinar matahari? Yang ketiga, pada malam hari kalian itu merasakan apakah seperti sore hari, siang hari, atau pagi hari? Nah, sekarang anak-anak, kalian berdiskusi dengan teman kalian, baik teman tetanggamu atau kakakmu atau ayah atau ibumu. Silahkan kalian berdiskusi tentang situasi atau keadaan cuaca sekitar kita ya. Ketika cuaca panas, ketika cuaca dingin, atau ketika malam hari kita merasakan kedinginan, atau seperti saat ini kita sudah memasuki musim penghujan ya Pak Wan. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan jika kita merasa kedinginan, kita merasa panas? Nah, ini kaitannya tentunya dengan hak dan kewajiban kita. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar tentang kasih sayang orang tua di rumah. Nah, pada pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bersyukur memiliki pakaian. Jadi pakaian yang kita pakai itu tadi jadi melindungi tubuh kita dari rasa dingin, rasa panas maupun ketika hujan. Nah, berikut ini ada bacaan yang akan disampaikan oleh Pak Wawan. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan menggunakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah.
Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan juga panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Berarti tadi ada bermacam-macam pakaiannya Pak Wawan yang dikenakan ketika ke sekolah, ketika bermain, ataupun ketika tidur. Jadi pakaiannya berbeda-beda ya. Apa mungkin tidak ketika berolahraga memakai pakaian seragam, misalnya pakaian baju tidur, terlalu menyalahi aturan dan juga itu termasuk cara berpakaian kan kewajiban dan hak setiap orang ya, anak-anak. Nah, anak-anak berarti kalian dari bacaan tadi, dari apa yang Siti lakukan, kalian bisa mengelompokkan manakah yang termasuk kewajiban. Masih ingat ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan, sedangkan hak berarti segala sesuatu yang akan kita terima. Jadi manakah yang termasuk kewajiban, manakah yang termasuk hak dalam berpakaian tadi berdasarkan bacaan yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan. Bisa kalian tuliskan di buku tulis kalian, bisa dengan pendampingan orang tua atau kakak kalian, dan sampaikan kepada guru kalian sebagai tugas mandiri tentunya. Iya. Nah, anak-anak kan sudah mengerti atau mengetahui tadi tentang kewajiban dan hak tentang pakaian. Nah, tentunya anak-anak tahu ya bagaimana merawat pakaian. Merawat juga kalian akan selalu menjaga agar pakaian kalian itu tidak cepat rusak. Karena apa? Ketika kalian senang itu pasti pakaian tersebut selalu kalian pakai. Nah, itu akan menyebabkan lebih cepat rusak. Dan tentunya kalian tidak akan mau melakukan tindakan berkotor-kotoran ketika kalian menggunakan pakaian yang kalian sangat sukai. Apalagi pakaian seragam sekolah itu kan digunakan untuk pergi ke sekolah, jangan digunakan untuk bermain. Kemudian apalagi jika pulang dari sekolah, kalau kita masih di sekolah ya Pak Wawan, itu kalau pulang sekolah hujan ya segera pulang, jangan buat hujan-hujanan. Dan jangan lupa ketika pakaian yang dipakai sudah kotor, anak-anak pasti tahu ya apa yang harus dilakukan. Harus dicuci. Setelah dicuci juga harus dirapikan ya. Kalian juga bisa membantu merapikan pakaian. Itu sebuah wujud sebagai pembagian tugas ya. Iya, kewajiban kita di rumah tentunya membantu pekerjaan orang tua. Nah, dari pengalaman kalian atau dari pengalaman kalian di sekitar kalian tentunya menemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan berpakaian. Nah, berikut ini ada beberapa permasalahan Udin dan teman-temannya. Kalian bisa menuliskan saran kalian dari permasalahan Udin dan teman-temannya. Yang pertama, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Kira-kira apa ya saran kalian? Apa Pak Wawan? Nah, tentunya jangan lupa ya diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Jadi kalimat saran itu adalah kalimat yang kira-kira tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, tadi Udin punya masalah yaitu dibelikan baju baru padahal di lemarinya masih banyak. Berarti apa ya sarannya kira-kira yang tepat untuk Udin?
silahkan kalian tulis di buku tugas kalian. Ini ada 4 permasalahan ya Bu, yang ditemukan di dalam buku siswa. Yang pertama tadi Udin, yang kedua rok Dayu itu robek karena digunakan bermain lompat tali. Apa yang seharusnya kalian sarankan kepada Dayu agar roknya itu tidak sobek pas lompat tali? Silahkan kalian tulis. Yang ketiga itu Benny ingin bermain dengan tetangganya dan ternyata ia masih mengenakan seragam sekolah. Yang keempat, pulang sekolah Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Bisa Bu Guru contohkan 1 kalimat saran ya untuk permasalahan yang pertama. Udin minta diberikan baju baru. Nah, kalian bisa memberikan saran sebaiknya Udin menggunakan atau memakai baju yang masih banyak di lemari dan masih bagus-bagus dan tidak perlu membeli yang baru lagi, atau seharusnya Udin mengenakan baju yang masih ada di lemari. Seperti itu ya Pak Wawan ya. Seperti itu. Jadi itu lebih bijaksana lagi, dan juga kalian kalau bijaksana kan berarti sudah mengetahui apa itu kewajiban dan apa itu hak. Nah, anak-anak sekarang kaitannya dengan hak ada di waktu kalian sekolah itu ada waktu istirahat tentunya ya. Begitu juga di rumah rumah. Kita anak-anak punya waktu untuk beristirahat setelah pulang sekolah. Seperti bacaan berikut ini, istirahat siang. Istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalian pasti juga mempunyai hak yang seperti itu di rumah. Kita semua punya hak untuk beristirahat. Terutama kalian anak-anak, sebagai anak-anak kalian mempunyai hak untuk beristirahat. Gitu ya. Nah, akan Bu Guru tambahkan materi tentang beristirahat siang, tentang cara menjaga kebugaran jasmani, dikutip dari http://rapasitoriyusu.uc. Untuk mendapatkan kebugaran jasmani yang baik, perlu memahami pola hidup sehat, yaitu yang pertama, makan yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas. Kualitas berarti kualitas makanannya yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, yang mengandung karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Kuantitas berarti jumlahnya, jadi jumlahnya harus seimbang. Yang kedua, istirahat, supaya tubuh memiliki waktu untuk recovery atau pemulihan, sehingga dapat melakukan aktivitas dengan nyaman. Dan yang ketiga adalah berolahraga, yaitu salah satu alternatif yang paling efektif untuk memperoleh kebugaran. Sebab berolahraga bermanfaat untuk fisik, psikis maupun sosial. Nah, di samping itu, untuk meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani, perlu menghindari gaya hidup yang kurang baik, supaya tidak mempengaruhi kesehatan, sehingga tubuh selalu dalam keadaan sehat dan bugar. Jadi tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan, dan sel yang memiliki kemampuan kerja terbatas. Seseorang tidak akan mampu bekerja terus-menerus sepanjang hari tanpa berhenti.
Kelelahan adalah salah satu indikator keterbatasan fungsi tubuh. Untuk itu, istirahat sangat diperlukan supaya tubuh memiliki waktu untuk melakukan recovery atau pemulihan sehingga dapat melakukan kerja atau aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Tadi dikutip dari merupakan tulisan dari Suryanto, dosen jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta. Gitu ya, Bu. Dikutip dari http://stafuny.ac. Jadi apa kata istirahat itu berarti dari kata apa ya Pak Muhammad? Kata istirahat mempunyai arti yang sangat luas, meliputi bersantai, menyegarkan diri, dia menganggur setelah melakukan aktivitas, serta melepaskan diri dari apapun yang membosankan, menyulitkan, atau menjengkelkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa istirahat itu merupakan keadaan yang tenang, rileks, tanpa tekanan emosional, dan bebas dari kecemasan. Itu kutipan dari Asmadi tahun 2008. Jadi istirahat merupakan adalah suatu keadaan di mana kegiatan jasmaniah itu menurun yang berakibat badan menjadi lebih segar. Ya. Selain beristirahat, ada istirahat lain yang bisa dilakukan yaitu tidur. Apa itu tidur? Tidur merupakan suatu keadaan relatif tanpa sadar yang penuh ketenangan tanpa kegiatan, yang merupakan urutan siklus yang berulang-ulang dan masing-masing menyatakan fase kegiatan otak dan badaniah yang berbeda. Dikutip dari Tarwoto dan Wartonah tahun 2006. Tidur juga merupakan suatu keadaan tidak sadar di mana persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun atau hilang dan dapat dibangunkan kembali dengan indera atau rangsangan yang cukup. Itu dari buku Asmadi tahun 2008. Jadi tujuan seseorang tidur itu tidak jelas diketahui, namun diyakini tidur diperlukan untuk menjaga keseimbangan mental, emosional, fisiologikal, dan kesehatan. Jadi itu sebagai contoh istirahat ya Pak Wawan ya. Iya. Istirahat itu ada dua macam, berarti ya anak-anak bisa juga kalian istirahat itu sambil bersantai, ada juga relax dengan duduk relax. Ada juga dengan tidur, itu juga merupakan istirahat, seperti dari kutipan yang dibacakan oleh Bulis tadi. Silahkan kalian pelajari sendiri, kalian cermati apa yang kalian tidak bisa, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah anak-anak, kalian juga bisa menyebutkan selain istirahat, selain tidur, kalian bisa menyebutkan juga bentuk istirahat yang lain. Tadi sudah disebutkan bahwa kalian bisa misalnya sambil melihat televisi, itu juga termasuk salah satu contoh beristirahat. Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian. Nah, kalian tadi sudah mengenal tentang istirahat berupa tidur. Ada kewajiban-kewajiban pula. Jadi selain hak beristirahat di rumah, salah satunya adalah dengan tidur. Kira-kira apa kewajiban kalian yang berkaitan dengan tidur siang? Tuliskan pendapat kalian. Tentunya bisa guru contohkan satu ya. Misalnya, ketika tidur siang, aturan kewajiban ketika tidur siang tentunya misalnya pulang sekolah kalian capek. Maka kewajiban kalian yang pertama misalnya tidak memakai baju seragam ketika tidur siang. Nah, itu bisa kalian tuliskan di nomor 1 sebagai contoh dari Bu Guru.
Nomor berikutnya, kalian bisa kreasikan dengan kalimat kalian masing-masing dengan bantuan orang tua kalian. Jika tidak ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan ke guru kalian. Itu kaitannya kewajiban berkaitan dengan tidur siang. Nah, itu tadi ya pembelajaran dua yang sudah kita pelajari. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini, yang pertama tadi tentang hak kita untuk berpakaian yang layak. Ya, tentunya disertai dengan kewajiban merawat pakaian. Iya. Kemudian yang kedua, selain hak kita dalam berpakaian, hak kita untuk beristirahat. Istirahat bisa dilakukan dengan berbagai cara ya Pak Wawan. Kalian bisa bersantai, nonton televisi atau apapun untuk menghilangkan penat. Intinya istirahat kan menghilangkan penat anak-anak. Jadi kalian bisa beristirahat itu sambil nonton TV, sambil dengerin musik, sambil bermain apa, itu bisa. Ada juga tipe dengan cara tidur siang. Ya. Nah, kaitannya dengan tidur siang tadi atau dengan istirahat siang, tugas kalian di rumah adalah tuliskan cerita tentang kebiasaan beristirahat siangmu dan kewajiban kalian. Kalian tuliskan dengan kata-kata kalian sendiri. Jangan lupa selalu ingat penulisan dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, tentunya penggunaan huruf kapital yang benar di awal kalimat, nama orang, nama hari, dan selalu diakhiri dengan tanda baca yang benar ya Pak Wawan. Tanda baca titik dan koma tolong kalian perhatikan. Kalian sampaikan kepada guru kalian sebagai tugas kalian pada pembelajaran 2 kali ini. Baik, mungkin itu cukup ya Pak Wawan. Baik, di sini Bu Guru minta maaf jika banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.